Oke, ini terkait epidemiologi dunia kerja ya. Jadi apa sih epidemiologi dunia kerja segala macam ya. Sebenarnya untuk mata kuliah epidemiologi gizi itu ada nanti udah semester 5 ya, itu belajar atau semester 6 lupa apa pokoknya semester nanti masuk-masuk akhir. Tapi ini semacam pengantar aja. Jadi di dunia kerja itu ada epidemiologinya ternyata gitu ya. Nah, epidemiologi ini ya memiliki suatu objek di mana sekelompok orang ya atau individu yang melingkupi masyarakat itu ya itu sendiri ya. Jadi dan mengamati semua kejadian atau peristiwa dan semua faktor yang menyertainya serta menganalisa hasil pengamatan tersebut ya. Biasanya itu epidemiologi ini kita studi ya di suatu masalah di suatu wilayah gitu. Nah, kebetulan dan bukan kebetulan lagi tapi memang iya tempat kerja itu merupakan suatu wilayah di mana yang terdiri dari masyarakat atau masyarakat pekerja gitu. Kalau epidemiologi sendiri nih definisinya ya teman-teman ya, the study of distribution and determinants ya. Jadi bagaimana sih distribusinya, bagaimana sih determinan ini, maksudnya adalah apa-apa saja ya yang berhubungan dengan kesehatan atau berhubungan dengan tingkat kesehatan ya, atau suatu kegiatan ya yang sangat spesifik pada suatu populasi ya. And the application of the study is to control of a problem ya. Jadi untuk mengontrol problem kesehatan atau problem keselamatan sama saja ya. Jadi epidemiologi kesehatan kerja ini mempelajari faktor determinan dari berbagai penyakit akibat kerja dan kejadian kecelakaan kerja dan distribusinya pada masyarakat ya. Dalam artian distribusi maksudnya impact-nya masyarakat itu mempengaruhi terhadap perusahaan kerja itu ada apa enggak, nah seperti itu tuh ya distribusi. Nah, epidemiologi ya ini dapat juga ya mempelajari terkait epidemiologi keselamatan dan kesehatan kerja ya. Epidemiologi sebagai disebutkan tadi, selain itu ada juga istilahnya yaitu ilmu yang mempelajari tentang frekuensi ya. Jadi berapa sering gitu ya. Kemudian dan penyebaran masalah kesehatan ya. Jadi bagaimana spread off-nya ya terjadinya penyakit atau terjadinya suatu endemi atau terjadinya suatu pandemi gitu ya pada sekelompok manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi kayak sekarang nih ya adanya protokol kesehatan di COVID-19 segala macam gitu tuh ya. Nah, nah ini yang menjadi dasar gitu bagaimana epidemiologi terutama epidemiologi keselamatan dan kesehatan kerja itu digunakan ya. Fungsinya itu harus berjalan seperti itu ya. Nah, epidemiologi ketiga, ilmu yang mempelajari frekuensi dan penyebaran masalah-masalah kesehatan pada sekelompok tenaga kerja dan kelompok masyarakat yang berada di sekitar tempat kerja atau perusahaan, serta determinan-determinan akibat terjadi pada kelompok tenaga kerja dan masyarakat sekitarnya. Ya. Nah, kemudian ya di sini teman-teman ya, sejarah perkembangan epidemiologi ya melalui Hippocrates ya, nulis epidemics gitu ya, adanya faktor lingkungan yang berperan dalam penyebaran penyakit atau spread of the disease gitu ya. Jadi Galen adanya penyakit dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor atmosfer, faktor internal, dan faktor predisposisi. Atmosfer itu yang melindungi, internal itu dalam, dan predisposisi itu yang mendasari. Abad 14 sampai 16 Masehi, Veronese Fracastorius ya, dan Sydenham ya, mengungkapkan teori kontak yang merupakan awal usaha isolasi dan karantina. Ini dulu zaman dulu kan udah banyak terjadi pandemi ya. Makanya adanya isolasi mandiri, karantina seseorang dengan penyakit tertentu yang dianggap bahaya itu ditemukan waktu sejauh itu. John Brown mengembangkan statistik vital. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya teman SMA, nah kuliahnya statistik, oh tiba-tiba dia bekerja atau S2-nya epidemiologi, nah itu jangan heran gitu ya. Karena memang mereka berhubungan, karena hubungannya itu frekuensi data banyak orang, ya itu perlu adanya analisis statistik yang bagus untuk memperoleh data epidemiologi yang bagus gitu. Nah, William Farr mengembangkan analisis sifat epidemi sebagai fenomena yang berurutan. Jadi order phenomenon yang berbentuk sebagai kurva normal. Nah, di mana
di mana perkembangan epidemiologi ini dikembangkan oleh Edwin Chadwick membuat laporan tentang tabel mengenai peranan lingkungan terhadap penyakit gitu ya. Jadi ada hubungannya teman-teman dengan lingkungan kerja tadi ya kan. Kemiskinan atau ignoransi punya peran penting terjadinya kematian gitu ya. Teori yang dikembangkan miasma namanya ya. Juga mengembangkan pengamatan longitudinal before and after experiments. Jadi dalam melakukan suatu eksperimen sebelumnya itu seperti apa, after eksperimennya seperti apa. Jadi kelihatan tuh impact-nya seperti apa. Jon Snow ya, jadi bukan Jon Snow yang di Game of Thrones ya, jadi Jon Snow, nggak tahu nih Jon Snow yang mana ya. Pokoknya Jon Snow, William Farr, and John Simon ya, mengembangkan konsep lingkungan atau environmental concept dengan sistem pendekatan numerik. Nah ini makanya tadi hubungannya dengan statistician gitu ya, dipakai sebagai dasar pemikiran epidemiologi sampai saat ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu orang yang jago statistik, ya misalkan teman-teman ini suka statistik atau suka berhubungan dengan angka, itu insya Allah nanti jago pada metode konsep-konsep penelitian dalam bidang gizi. Nah itu cocoknya untuk menjadi peneliti lapangan. Gitu, ya. Nah, soal lingkupnya apa epidemiologi ini ya, yang epidemiologi kerja pertama ya. Jadi terkait epidemiologi penyakit menular, ya penyakit tidak menular, klinis, kependudukan, pengelolaan pelayanan kesehatan, lingkungan, K3, kesehatan jiwa, gizi, perilaku, genetika gitu ya. Kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti adanya perbedaan antara epidemiologi ya population dengan epidemiologi klinis gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti tahu ya, di UGM itu ada namanya S2 Epid Lapangan. Kemudian ada UI itu ada epidemiologi klinis. Nah, itu perbedaannya ini ya. Jadi epidemiologi klinis itu terkait individu ya, diagnosis, treatment, curing, caring. Contohnya terkait epidemiologi gizi ya atau PAGT, proses asupan gizi terstandar atau personalized nutrition gitu. Nah, ini hubungannya dengan ini. Nah, dan epidemiologi population ya. Jadi dia itu sifatnya itu studi atau penelitian yang sifatnya menilai ya. Baik itu nantinya bagaimana kita harus melakukan prevention, programnya bagaimana, dan kita harus mengevaluasi program atau juga kita harus merencanakan. Ya contohnya terkait diberikannya program pemerintah. Pemberian PMT ya, PMT biskuit. Nah, itu kan ada studinya, ada bagaimana itu PMT itu buat apa ya? Mengatasi atau mencegah terjadinya stunting atau gizi buruk gitu ya. Jadi dievaluasinya gimana setelah diberikan PMT itu hasilnya bagaimana terhadap anak-anak. Nah itu merupakan suatu perencanaannya seperti apa. Misalkan maintenance kader ini segala macam gitu ya. Nah selanjutnya itu manfaat epidemiologi dalam dunia kerja apa ya. Jadi mengadakan analisis perjalanan penyakit di masyarakat serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat intervensi ya, intervensi alam atau enggak gitu ya, alam atau manusia. Jadi mendeskripsikan pola ya penyakit pada berbagai kelompok masyarakat. Satunya juga mendeskripsikan hubungan antara dinamika penduduk dan penyebaran penyakit gitu ya. Jadi misalkan di lokasi kerja jumlah karyawannya berapa nih di satu divisi. Nah, itu dia dapat menyebabkan suatu penyakit itu dapat tersebar berapa cepat segala macam seperti itu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja yaitu host, lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Ya, jadi orang bekerja, kemudian lingkungannya juga akibat penyakitnya juga itu dapat mempengaruhi. Ya. Nah, contohnya apa? Agen atau bibit dari penyakit akibat kerja ini ya golongan fisik, golongan kimia, biologis, ergonomis, kemudian mental psikis gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman ya adanya agen host and environment gitu ya. Nah, manfaat epidemiologi itu ya. Jadi penyebabnya itu dapat berupa lingkungan ataupun genetis. Nantinya adanya natural historis atau bagaimana deskripsi dari status populasi kesehatannya ya. Apakah itu good health atau ill health gitu ya. Nanti didasarkan pada hal-hal ini. Nah, nanti juga dilakukan evaluasi sehingga nanti perlunya adanya promosi kesehatan atau promosi gizi atau promosi keselamatan kesehatan kerja. Kemudian terkait public health services-nya seperti apa, apakah harus ada kantin sehat, harus ada fasilitas klinik segala macam gitu ya. Nah, kemudian ada medical care services. Nanti juga ada terkait bagaimana tim medis, medical care-nya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian agen host environment ini ya, jadi environment factors that may affect health. Jadi faktor-faktor lingkungan ini dapat mengakibatkan fungsi atau mempengaruhi dari kesehatan ya.
Ada juga faktor psikologis, di mana stres, kemudian adanya shift, ya kerja shift, jangan dikira ya. Mungkin hari ini shift pagi, besok shift malam, kan hancur jam istirahatnya. Kemudian adanya human relationship, misalkan antara staff dengan pimpinannya renggang segala macam. Biological factor adanya bakteri, virus, corona segala macam, parasit segala macam. Faktor kimia ya, baik itu debu atau cairan kimia atau obat-obatan atau adanya juga skin iritan, ada juga merokok dan ada juga food additive ya, tambahan makanan juga berpengaruh ya. Kemudian ada accident factor, hazard situation, speed, alcohol, and drugs gitu ya. Jadi misalkan ada yang mengonsumsi doping tertentu untuk meningkatkan stamina contohnya ya. Kemudian ada juga physical factor yaitu noise, kebisingan ataupun iklimnya. Ya kan teman-teman nggak tahu kalau misalkan bekerja di ketinggian atau bekerja di pantai segala macam ya, workload, lightning, radiation, and economy. Kemudian hubungan host agent environment di sini ya teman-teman, konsep dasar timbulnya segitiga epidemiologi antara host, lingkungan kerja sama agent gitu ya. Kemudian variabel ya di dunia epidemiologi ini ya, di dunia kerja ya, orang, waktu, dan tempat. Orangnya seperti apa, genetisnya seperti apa, kemudian daya tahan tubuhnya seperti apa, kemudian tingginya seperti apa, fisiknya seperti apa, kebiasaan hidupnya seperti apa, lifestyle-nya kayak gimana. Ya. Waktu ya, bagaimana dia bekerja, ya, apakah dia masuk pagi, masuk siang, bekerja malam, segala macam. Kemudian variabel tempat, apakah dia bekerja di pabrik smelting, apakah dia bekerja di kantor, apakah dia bekerja di sekolah, segala macam. Gitu ya. Kemudian adanya faktor yang berperan dalam perubahan konsep epidemiologi. Ya. The shrinking world, usia harapan hidup, perluasan penggunaan epidemiologi, dan pengakuan dan manfaat. Nah, terkait juga systematic approach to the investigation of epidemics. Ya. Jadi, epidemics ini kan suatu yang terjadi ya, di suatu tempat. Ya, ini dikonfirmasi dulu nih faktanya bagaimana. Apakah suatu musibah tersebut masih terjadi apa enggak? Ya. Kemudian diagnosisnya seperti apa? Ya. Kemudian kita lakukan penilaian cepat tuh ya. Kemudian related case in some way. Ya. Kemudian formulasikan apa aja sih hipotesisnya, plannya gimana? Bagaimana kita merencanakan plannya? Ya. Kemudian kita dapat datanya, analisiskan. Kemudian kesimpulannya kita terapkan, kemudian kita pakai kontrol juga, ya. Kemudian kita tulis laporan. Ya. Sama halnya dengan systematic approach pada waktu kita penasaran gizi pada seorang, kayak gitu. Ya. Nah, di sini ada riwayat-riwayat ya, atau natural history, ya, and level prevention of occupational disease. Jadi terkait penyakit akibat kerja itu ada level-level untuk mencegahnya. Ya. Ada namanya riwayat alamiah. Jadi sebelum sakit ya. Jadi adanya promosi kesehatan. Kalau masa inkubasi atau awal terkena, jadi kita lakukan perlindungan khusus. Kalau penyakit dini ataupun baru ya, demonstrable but early disease, jadi diagnosa dini dan pengobatan dengan tepat ya. Kemudian penyakit akut lanjut, jadi pembatasan ketidakmampuan. Kemudian penyakit akhir gitu ya. Kemudian ada rehabilitasi seperti itu ya. Nah, parameter studinya gimana ya dalam epidemiologi. Jadi kesehatan kerja ini ya, kita harus melakukan pemantauan parameter studi epidemiologi. Teorinya adalah sumber ya, kemudian ambient itu paparannya seperti apa ya, kemudian ada manusia dan juga dampak kesehatannya apa ya. Jadi sumber melalui wahananya apa, kemudian ke manusia itu seperti apa gitu ya. Kemudian dalam dampaknya kesehatan seperti apa gitu. Nah, pentingnya apa riset epidemiologi ini di lingkungan kerja gitu ya. Nah, ini membuat klasifikasi penyakit akibat kerja. Jadi teman-teman bisa memetakan tuh penyakit apa aja. Contohnya sindrom metabolik apa saja sih yang sering terjadi pada orang-orang bekerja di ini gitu tuh ya. Kemudian menyusun rencana program kesehatan kerja. Gimana program gizi kerjanya? Gimana programnya? Bagaimana kita melakukan konseling? Bagaimana kita melakukan promosi gizi ya terhadap orang-orang? Bagaimana kita melakukan workout? Bagaimana kita melakukan menerapkan work life balance di tempat kerja ya. Kemudian melakukan pemantauan atas pelayanan kesehatan kerja. Jadi bagaimana kita selalu memantau status gizi pekerja. Gitu. Dan melakukan penilaian atau program kesehatan kerja. Jadi program-program yang kita telah laksanakan tuh berhasil apa enggak gitu ya. Kemudian epidemiologi ya, jadi biasanya itu agent host environment itu biasa ya.
Jadi terkait suatu penyakit, kemudian faktor-faktor determinan dari penyakit gimana, teknik diagnosanya, cara pencegahan penyakit, dan mengikuti berbagai faktor sebagai agent potensial. Ya. Nah, kemudian ada juga penelitiannya deskriptif. Jadi kita mendeskriptifkan, misalkan satu karyawannya sedikit, jadi kita bisa melakukan metode deskriptif. Tapi ketika karyawannya banyak, gitu ya, kita bisa melakukan metode analitik, gitu ya, apakah cross-sectional study, apakah prospektif study atau retrospektif study. Nanti teman-teman ini belajar ya. Atau kita melakukan eksperimen di mana nanti ada kelompok yang kita kasih pelakuan konseling, kita kasih pelakuan konseling dengan promosi gizi, kita kasih pelakuan konseling dengan promosi gizi dengan kemudian makanan atau pengaturan makan. Ada juga nanti kelompok yang nggak dikasih apa-apa. Nah, itu seperti itu, namanya eksperimen. Ini teman-teman akan belajar di mata kuliah metodologi penelitian selanjutnya. Ya, deskriptif, jadi dilakukan kayak jadi penjelasan saja, gitu ya, kayak gimana, gitu ya, sifatnya, karakteristik orangnya, kemudian terjadi perubahannya, kita lihat, gambarkan saja, ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman ya dilanjutkan belajarnya ya, karena ini Bapak udah kayaknya udah mulai masuk ya. Nanti teman-teman nih sebagai pengantar saja ya, teman-teman mencoba untuk menjelaskan, menjabarkan perbedaan antara penelitian deskriptif dan analitik ya. Jadi misalnya prosesional, case control, cohort ya, ataupun yang lainnya ya, definisinya, contoh studi penelitiannya, keunggulan kelemahan, nah itu saja. Jadi misalkan prosesional study adalah penelitian dengan uh, penelitian yang dilakukan secara ini definisinya apa, gitu ya. Kemudian contohnya judul penelitiannya kayak gimana, gitu tuh ya, yang berhubungan dengan kesehatan kerja, gitu tuh ya, berhubungan dengan gizi kerja, gitu ya. Dan keunggulannya seperti apa profesional itu, kemudian kelemahannya apa, udah seperti itu. Jadi nanti ini ya. Uh, terkait prosesional, meskipun nanti ada deskriptif analitik yang nggak Bapak sebutkan di sini bisa dimasukkan lagi, jadi penelitian itu lebih bagus gitu ya. Prospektif, retrospektif, kemudian proportional study, kemudian adanya penelitian yang lain ya, yang jenis penelitian itu boleh dimasukkan ya. Oke, itu aja ya tambahan dari Bapak. Nah, mungkin teman-teman ini sebagai